jadi untuk operasional sistem PLTS itu sendiri sebenarnya cukup mudah karena tidak banyak komponen pengatur yang digunakan dan juga proses operasionalnya juga mudah. Oke, jadi kita anggap sebagai satu contoh di sini ada salah satu inverter on grid karena sistem yang kita pasang di sini berjenis on grid. Nah, inverter on grid ini sendiri dia akan beroperasi ketika mendapat referensi tegangan dari grid, dalam hal ini PLN. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, nah masing-masing string yang sudah kita pasang dari beberapa rangkaian PV modul itu masuk ke dalam MPPT. Nah, ada MPPT 1, MPPT 2, MPPT 3. Nah, masing-masing MPPT itu punya DC switch. Nah, apabila kita ingin mematikan salah satu DC switch tersebut sehingga MPPT tersebut menjadi off dan tidak ada produksi energi dari sisi DC, bisa. Kita tinggal mengubah posisi DC switch menjadi off. Contohnya di sini apabila saya off, maka MPPT 1 tidak akan menghasilkan energi DC. Begitu juga MPPT 2 dan MPPT 3. Nah, apabila kita ingin menghidupkan kembali, tinggal kita putar lagi tuas tersebut menjadi posisi on. Dan jadi apabila siapa tahu kita ingin melakukan pemeliharaan inverter, kita bisa mematikan dari sisi DC dulu sehingga tidak ada tegangan maupun arus yang dapat mengakibatkan kecelakaan ya dalam hal ini kepada pekerja yang ingin melakukan pemeliharaan. Nah, setelah itu dan juga apabila kita menghidupkan DC switch tadi, itu inverter itu tidak langsung hidup secara langsung. Nah, dia membutuhkan sekian menit, biasanya 1-3 menit untuk sinkronisasi tegangan dengan grid atau dengan PLN. Karena tadi yang saya bilang, inverter ini bertipe on grid sehingga butuh tegangan referensi. Nah, apabila nanti tegangan dari grid PLN itu sendiri off, maka maka inverter akan dengan secara otomatis akan menjadi off karena dia membutuhkan tegangan referensi dari PLN. Nah, di sini kita lihat juga ada beberapa lampu indikator dari inverter. Ini artinya DC, AC, komunikasi dan alarm. Nah, kalau ini artinya produksi dari sisi DC dari masing-masing BPT normal dan juga proses mengubah dari DC menjadi AC normal dan juga sistem komunikasi berkelap-kelip artinya inverter terhubung dengan internet ataupun jaringan komunikasi. Nah, kalau kita lihat di sini tanda seru di lampu indikator alarm tidak ada lampu sama sekali, artinya kondisi inverter ataupun sistem PLTS saat ini beroperasi normal tanpa ada kendala. Oke, jadi ini penjelasan bagaimana melakukan operasional dari sisi teknikal atau teknis di lapangan. Jadi kita pindah ke sisi AC combiner box. Oke. Nah, jadi setelah dari inverter sebelum masuk ke jaringan beban gedung, beban pelanggan apapun itu, kita masukkan ke dalam AC combiner box. Misalkan di sisi pelanggan ada perbaikan, ada maintenance, kita bisa men-switch off-kan ACCB ini sehingga tidak ada produksi energi dari inverter masuk ke dalam beban. Nah, jadi kita pasangkan ini fungsinya untuk menjaga instalasi beban itu sendiri. Begitupun sebaliknya apabila kita ingin menghidupkannya, kita tinggal hidupkan lagi di sini sehingga inverter akan mengirimkan energi AC menuju jaringan beban. Oke, yang kedua ada namanya operasional secara real time, secara online monitoring real time. Nah, di sini kita menggunakan device smart logger. Nah, device smart logger ini fungsinya seperti media penyimpanan online di mana semua data dari inverter, dari sensor, dari berbagai macam PV modul bisa kita pantau secara real time menggunakan smart logger ini. Bahasa umumnya ini adalah SCADA. Jadi fungsi utamanya adalah kita bisa melakukan real time monitoring 24 jam dimanapun kapanpun. Kita bisa memantau apabila terjadi alarm atau gangguan atau trouble pada sistem PLTS kita dan juga bisa melakukan proses data akuisisi. Jadi kita bisa melakukan unduh data apapun yang kita butuhkan terkait sistem PLTS. Nah, jadi di zaman yang serba canggih ini, serba online, serba internet of things,
kita tidak perlu repot-repot datang ke lapangan, datang ke lokasi hanya untuk mengambil data, hanya untuk melakukan data akuisisi, mengecek apakah ada trouble atau tidak. Jadi dengan satu device ini kita bisa mengoperasionalkan sistem PLTS kita dimanapun, kapanpun. Jadi sangat-sangat membantu sekali apabila kita menggunakan sistem data logger ini. Nah, untuk spesifikasi dari masing-masing komponen yang saya jelaskan tadi, baik itu dari inverter maupun data logger, akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya.